Ini kita kedatangan lagi set-top box Matrix Apple AD tipe DPB T2. Ini kondisinya mentok di bot. Jadi ketika kita colokan kabel AC-nya, nah hanya bertuliskan bot seperti itu, dan ke layarnya tidak tampil alias blank hitam. Nah, jadi blank hitamnya seperti itu. Ini padahal kita udah sambungkan melalui kabel HDMI. Ini sudah tersambung ke televisinya, tapi tidak menampilkan gambar sama sekali, dan di perangkat set-top box-nya hanya bertuliskan bot seperti itu. Jadi kurang lebih gejalanya seperti itu. Kita akan langsung eksekusi. Ini dia bagian dalam dari stop box Matrix Apple DPB T2. Jadi dalamannya seperti ini. Ini mesin belakang dibagi dua blok. Ini bagian blok power supply untuk menyuplai arus ke bagian chipset dan juga keseluruhan dari mesin stop box ini gitu. Nah, untuk kasus STB dengan mentok di bot atau di handphone, sering kita sebut dengan boot loop. Itu bisa dari software, bisa juga dari hardware. Tapi kalau di STB itu kebanyakannya dari hardware gitu, apalagi sudah tidak bisa menampilkan gambar ke TV sama sekali gitu. Itu kebanyakannya di hardware. Nah, makanya kita akan cek bagian hardwarenya, terutama di bagian power supply gitu. Karena secara logika jika power supply sudah tidak bisa memberikan arus yang diminta oleh mesin atau bagian chipsetnya, maka chipset tidak akan bekerja dengan baik gitu. Jadi dia kurang tenaga untuk menampilkan gambar dan juga menghidupkan keseluruhan dari mesin ini gitu, mesin STB ini gitu. Makanya kita akan cek terlebih dahulu bagian power supply-nya. Kalau bagian power supply-nya masih bekerja dengan baik, baru kita akan cek ke bagian yang lain gitu. Kita akan cek bagian power supply-nya terlebih dahulu. Nah, kita lihat bagian elko yang ini udah kembung, dan yang ini terlihat ada bekas pecahan. Nah, jadi di sini ada bekas pecahan. Oh, tapi enggak, ini yang ini bagus, masih bagus. Kemungkinan ini bekas pecahan dari sini, atau ini bekas debu. Jadi yang ini terlihat gembung. Nah, elko yang ini jadi arus untuk menyuplai ke bagian mesinnya drop gitu, karena elko di bagian sininya ini kembung. Kita akan ganti bagian elko yang ini dulu. Nah, nanti akan kita tes lagi. Kalau masih tetap, kita akan software. Kita akan ganti dengan ukuran yang sama. Ini 470 mikro 16 volt.
Nah, dalam pemasangan elko ini haram hukumnya kalau sampai terbalik gitu. Jadi jangan sampai terbalik karena bisa menyebabkan meledak. Nah, ini pihak pabrik sudah menyediakan tanda, ada bagian min, yang ini bagian min dan ini bagian plus. Nah, kalau ditandai dengan kakinya itu kakinya yang plus lebih panjang dan yang min lebih pendek gitu. Kita akan langsung pasang. Nah, ini di bagian PCB-nya juga ini ada tanda. Yang ada tanda putihnya itu bagian min dan yang tidak ada tandanya itu bagian plus. Kita akan langsung tancapkan. Ini sudah kita colokkan dan langsung hidup. Ada tampilan bootnya, tapi dia tulisan bootnya tidak kedip-kedip seperti sebelumnya. Nah, dan ini langsung ada masuk ke angka tampilan. Mungkin ini tampilan channel, langsung masuk. Ini kita coba pindah-pindahkan. Nah, jadi ada tampilan angka channelnya, dan kita akan langsung tes ke TV apakah sudah tampil gambar atau belum. Ini sudah kita sambungkan ke TV dan ini sudah melewati mode bootnya, sudah tampil angka. Dan ke bagian TV-nya juga sudah ada tampil, hanya masih loading. Kita tunggu. Hanya saja ini tidak saya sambungkan ke antenanya karena tidak ada antena. Jadi mungkin nanti tidak ada sinyal. Nah, tidak ada sinyal. Karena ini tidak tersambung ke antena, tapi secara fungsional ini sudah bisa dipastikan ini sudah baik. Hanya saya tidak bisa mengetes siarannya gitu karena ini di counter, jadi tidak ada kabel antenanya. Tapi ini sudah aman, sudah tidak mode boot seperti sebelumnya, dan juga ke layar TV-nya tidak tampil. Nah, kurang lebih seperti itu cara mengatasi stopbox dengan mode boot. Jadi belum tentu di bagian softwarenya yang bermasalah gitu. Jadi salah satunya bisa di bagian hardware juga, seperti yang tadi saya videokan. Dan semoga video ini bisa membantu dan menjadi referensi. Terima kasih.